waktu 2 jam ya, sampai jam 8.40 untuk menyelesaikan materi nutrisi unggas. Yang unggas pedaging kemarin belum selesai, nanti akan kita lanjutkan hari ini dan nanti melanjut ke nutrisi unggas petelur. Hasil PPT dulu, melanjutkan yang kemarin. Ada ya yang bentar deh, masih loading. PPT saya sudah kelihatan belum, Dok? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Sudah kelihatan? Nah, di layar saya kok malah belum. Bentar, saya ulangi ya. Saya stop dulu, saya ulangi. Sudah kelihatan? Sudah, Dok. Oke, thank you. Saya mulai ya. Jadi lanjut yang periode kemarin, setiap galur atau strain memiliki standar nutrisi yang berbeda-beda. Ini misalnya untuk pop dari strain Kopindo ya. Starter di usia 0,3 minggu atau 4 minggu itu membutuhkan pakan dengan kandungan protein 22-24% dan energi termetabolisme 2.800. Kemudian untuk fase grower 3-5 minggu kadar proteinnya 20-22%,
energi termetabolisme 3000 ya, dibutuhkan energi yang lebih tinggi karena pertumbuhannya sudah mendekati puncak. Di finisher 5-7 minggu pada pertumbuhan yang puncak ini kadar proteinnya lebih rendah 18-20 supaya tidak menjadi lemak, namun nilai energinya lebih tinggi 3200 supaya pertumbuhan bisa maksimal. Nah, jadi setiap breed, setiap strain nanti kadar protein dan energi termetabolismenya berbeda-beda sesuai dengan panduan dari manajemen breed tersebut atau strain tersebut. Karena ada yang fase pertumbuhannya di grower, ada yang maksimal di grower, ada yang puncaknya di finisher. Nah, ya di periode yang berbeda tersebut membutuhkan kadar protein dan nilai kalori yang berbeda. Nah, di lapangan tersedia, di pasaran tersedia pakan untuk broiler dalam 3 bentuk. Mash atau tepung, jadi semua bahan pakan dibuat dalam bentuk tepung dicampur menjadi satu. Sediaan dalam bentuk tepung ini banyak digunakan untuk broiler breeder. Jadi parent stock ya. Sedangkan bentuk pelet ini bentuk yang dimasukkan ke mesin, tepung-tepung dicampur kemudian dimasukkan ke mesin, keluar dalam bentuk pelet ya, yang agak panjang-panjang. Butiran agak panjang. Nah, kemudian pelet yang dipecah dihancurkan disebut crumble. Ya, ini crumble banyak dimanfaatkan untuk layer. Kemudian pelet ini multipurpose. Kemudian dalam feed management ini pengaturan frekuensi pemberian pakan juga menyesuaikan jumlah ayam, umur, kepadatan dan sebagainya. Termasuk juga strain. Strain Cobb misalnya yang pertumbuhannya cepat dengan otot dada yang besar membuat strain ayam ini malas bergerak. Dia berjalan beberapa langkah kemudian karena dada yang terlalu berat menjatuhkan tubuhnya. Sehingga kalau tempat pakannya jauh, ayam ini malas menjangkau tempat pakan. Akhirnya pertumbuhannya tidak maksimal. Ya, jadi jumlah pakan, feeder speed, ya, jumlah ayam, kemudian bentuk alas, pengaturan pemberiannya, nanti apakah ad libitum, restricted, ataupun point feed atau fill feed. Ya. Ad libitum ini biasanya untuk layer karena mereka malas makan. Kalau broiler diberi makan ad libitum, obes. Nah, broiler itu selama pakan belum habis akan makan terus sampai temboloknya super besar. Di layer mereka makan sedikit sudah berhenti, lalu bermain-main, berterbangan ya. Kemudian kalau yang restricted ini dilakukan biasanya pada breeder indukan ya, broiler breeder ini harus dilakukan restricted supaya pertumbuhannya maksimal sesuai dengan berat badan yang diinginkan, tidak obes. Karena kalau untuk indukan darah dan calon pejantan obes itu nanti awal bertelurnya mundur. Nah, nanti rugi. Kemudian untuk yang point feed ini full feed banyak untuk broiler breeder juga maupun layer breeder. Kemudian monitoring konsumsi pakan ini harus dilakukan pengecekan tembolok dan feses secara berkala. Jadi ketika diberi pakan beberapa saat kemudian tembolok terlihat menggembung seperti ini mengindikasikan bahwa ayam tersebut memiliki nafsu makan yang bagus terhadap jenis pakan yang diberikan. Kalau diberi pakan tertentu, temboloknya tetap kosong, ada indikator palatabilitas. Rasa pakan yang diberikan tidak disukai oleh ayam-ayam di situ. Atau pakan tersebut sudah expired. Jadi pakan itu biasanya ditambahkan antioksidan. Antioksidan biasanya dalam bentuk lemak ya, seperti vitamin E dan sebagainya. Kalau melebihi waktu 2 minggu penyimpanan, antioksidan ini sudah tidak berfungsi lagi, kemudian bentuknya menjadi minyak lagi dan membuat pakan itu baunya menjadi apek atau tengik, sehingga ayam tidak mau makan. Nah,
Termasuk dalam feed management, setiap pemberian pakan, karung pakan sebelum dibuka untuk diberikan sebagai pakan pada ayam harus dicek labelnya. Di label ada tanggal produksi. Kalau tanggal produksinya lebih dari 2 minggu, misalnya hari ini tanggal 19, ya, kalau dikurangi 14 hari 2 minggu berarti tanggal 5. Nah, kalau ternyata misalnya itu produk tanggal 1 April, ya berarti sudah sebaiknya tidak diberikan pada ayam, dikembalikan ke pabrik lagi untuk di-recycling, diproduksi, masukkan ke produksi kembali, ya. Kemudian tempat minum, ini juga ketersediaan air minum juga mempengaruhi nafsu makan. Ketika air minum kurang, ayam akan malas makan karena menjadi pencernaan menjadi lebih lambat, berat karena kurangnya air minum. Kemudian tempat minum ada berbagai macam, galon drinker, kemudian nipple, ya, nipple itu dalam bentuk logam yang kalau ada bulatan logamnya kalau disentuh air menetes, ataupun dalam bentuk mangkok seperti ini. Kalau dalam bentuk mangkok ataupun galon drinker digantungkan pada posisi setinggi bahu ayam, sehingga ayam pada saat minum itu akan mudah. Tetapi kalau yang bentuk nipple, karena posisinya airnya menetes, diletakkan posisi nipplenya setinggi posisi kepala ayam, sehingga ayam lebih mudah untuk menyentuh dan meminum air yang menetes tersebut. Nah, ini frekuensi pemberian pakan untuk setiap periode umur berbeda-beda, ya. Jadi pada broiler ini misalnya umur 1 sampai 2 hari itu pemberian pakan mencapai 8 kali per hari, ya, sehingga 2-3 jam sekali, 2 sampai 4 jam sekali diberikan pakan. Kemudian umur 3 sampai 4 hari frekuensinya dikurangi menjadi 7 kali, 5-6 hari dikurangi lagi menjadi 6 kali, 7-8 hari masih 6 kali, 9 sampai 10 hari masih 6 kali, 11-12 hari kurangi lagi menjadi 5 kali sampai 14 hari. Kemudian 15-20 hari ini 4 kali sehari, di atas 20 hari 2 kali sehari. Ini frekuensi pemberian pakan ini untuk memastikan bahwa ayam tersebut mendapatkan atau mengkonsumsi pakan dengan kandungan energi yang sesuai dengan laju pertumbuhannya. Kenapa pada umur-umur muda frekuensinya lebih banyak? Ya, 1-2 hari sampai 8 kali. Nah, pada usia-usia muda ukuran temboloknya masih kecil, sehingga dia hanya bisa mengkonsumsi pakan dalam jumlah yang sedikit. Untuk memenuhi kebutuhan energinya, dia perlu makan berkali-kali. Ya. Sama seperti kita, anak-anak, saat anak-anak itu makan bisa sampai 3-4 kali sehari, itu kadang masih malam-malam masih kelaparan lagi. Tapi ketika kita sudah dewasa, makan 3 kali atau 2 kali sehari itu sudah kebutuhan energi sudah terpenuhi. Kemudian performance, ya, ada yang disebut sebagai konsumsi pakan atau feed intake FI, ya, dalam jumlah gram per ekor per hari. Ada juga yang menyebutnya sebagai GHD. GHD itu gram per hen per day kalau untuk layer, ya, ini karena kalau di layer semua betina. Adalah jumlah pakan yang diberikan dalam satuan gram dikurangi sisa pakan dalam gram dibagi jumlah ayam. Misalnya jumlah ayamnya 1000 ekor, diberi pakan 100 kilo. Kemudian pada pagi hari, pada sore hari ternyata masih tersisa 50 kilo, berarti yang dikonsumsi hanya 50 kilo. Nah, 50 kilo ini dikonversi ke gram. 50 kilo kali 1000, 50 kali 1000, ketemunya 50.000 gram.
dibagi jumlah ayam 1000. Ketemunya konsumsinya 50 gram per ekor per hari. Nah, jadi nanti di ayam seperti itu, penghitungannya adalah jumlah pakannya itu sekian gram per ekor per hari. Kemudian untuk konversi pakan adalah jumlah pakan yang dihabiskan dalam satuan gram per minggu atau juga seluruh fase, satu fase ya, masih misalnya dari DOC sampai panen, dibagi pertambahan berat badan per gram per minggu atau gram per satuan fase pemeliharaan. Misalnya broiler dipelihara selama 42 minggu. Ketika datang beratnya misalnya 45 gram. 45 gram itu setara dengan 0,045 kilogram. Pada saat panen beratnya 1,8 misalnya. 1,8 setara dengan 1.800 gram. Ya, misalnya ini 1.800 gram dikurangi berat awalnya 45 gram. Ketemunya 1.755 gram. Ya, jadi selama satu periode satu ayam menghabiskan 1.755 gram. Berat dari berat 45 gram menjadi 1.755 gram. Kemudian jumlah pakan yang dihabiskan, misalnya 3,5 kilo, berarti 3.500 gram. 3.500 gram dibagi 1.755 ya, misalnya 3.500 dibagi 1.755, temunya 1,99. Nah, sehingga konversi pakannya 1,99. Artinya untuk menghasilkan menambah bobot 1 kilogram membutuhkan pakan 1,99 kilo, hampir 2 kilo misalnya. Kemudian untuk indeks performa yang lain adalah indeks jumlah ayam hidup dalam bentuk persen kali rata-rata berat badan panen kilogram dibagi lama pemeliharaan, misalnya 45 hari atau 42 hari atau 36 hari dikali konversi pakan ya. Jadi nanti pembagi terus dikali lagi 100%. Ya, nanti untuk menghitung indeks performa atau laju mengetahui berapa keuntungannya. Kemudian konsumsi air yang tadi mempengaruhi nafsu makan dan pertumbuhan. Jumlah konsumsi air minum pada suhu 32 derajat. Ini 32 derajat itu ambang suhu tertinggi yang diperbolehkan untuk ayam broiler. Melebihi 32 derajat, trouble. Di usia 1 minggu, kalau di usia hari maksimal 32, maka konsumsi air minum kira-kira 76 mililiter, bukan liter ya. Kemudian di usia 2 minggu 117, di usia 3 minggu 186, di usia 4 minggu 246, dan di usia 5 minggu hampir 300 ml per ekor per hari. Ya, sehingga kalau misalnya ayam kita 1.000 dalam satu kandang, maka harus disediakan air usia 5 minggu minimal 300 ml kali 1.000. 100 liter ya, minimal kita menyediakan air 100 liter per hari untuk 1.000 ekor ayam di usia 5 minggu. Nah, ini untuk broiler performance dalam aspek dari usia, pertumbuhan berat badan, kemudian pertambahan berat badan per hari, feed conversion ratio, dan daya hidup. Ya, di usia 34 hari itu idealnya berat badan sudah mencapai 1,42 kg. Di mana pada fase ini pertumbuhan berat badannya per hari bertambah sekitar 41,9 gram dengan FDR 1,65. Daya hidup 99%.
Artinya dalam satu hari boleh ada kematian maksimal 1 ekor. Kemudian di usia 39 beratnya naik menjadi 1,97 dengan pertumbuhan 50,5 gram idealnya. FCR-nya naik menjadi 1,8, daya hidupnya 97,69 atau 98%. Boleh ada kematian maksimal 2 ekor per 100 ekor ayam. Nah, ini dan seterusnya sampai pada usia 46 berat badannya 2,47 kg atau 2.400 gram, 470 gram dengan pertambahan berat badan harian 53,7 gram, FCR-nya 2,07, livability 96,85%. Nah, mengingat pada usia 46 lebih, FCR-nya bertambah menjadi 2, biasanya broiler akan dipanen pada usia sebelum 46 hari. Supaya FCR-nya rendah, sehingga biaya produksinya lebih rendah. Kemudian semakin di atas 45 hari, mortalitas juga akan semakin bertambah karena ayam-ayam semakin besar, semakin gemuk, lemaknya semakin tebal, semakin tidak tahan terhadap panas. Sehingga sering terjadi kematian mendadak karena panas atau yang disebut sebagai heat stroke. Jadi mati mendadak karena kandang terlalu panas. Nah, ini misalnya untuk yang COP, performance untuk COP dari nutrition dan objektifnya, dan ya misalnya dari berat dari usia 0 sampai 36 hari. Berat umur dari 0 sampai 36 hari, kemudian berat badan ya pada 0 hari pada saat datang atau DOJ 42 gram. Besoknya hari seumur sehari idealnya sudah bertambah 10 gram menjadi 52 gram. Besoknya lagi bertambah 14 gram menjadi 66 gram. Nah, ini menghitungnya tidak ekor per ekor tetapi populasi. Jadi nanti yang ditimbang kira-kira 10% dari populasi, kemudian dibagi. Misalnya dari 10 ekor yang ditimbang jumlah beratnya 1.400 misalnya. Nanti berarti beratnya per ekornya 140 gram misalnya. Jadi nanti diketahui berdasarkan penimbangan sampling. Kemudian setiap minggu, ya, jadi kelipatan 7, 14, 21, 28, 35 ini juga dibuat satu standar pertumbuhan harian. Kemudian termasuk kumulasi pakan, ya, konsumsi harian dan kumulatifnya. Jadi FCR-nya juga dihitung. Dari ini dari usia 0 hari pada berat 42 gram sampai 35 hari dengan berat sekitar 2 kilo rata-rata membutuhkan pakan harian 94 gram dari 10 pertumbuhan berat badan 100 gram, kemudian pertumbuhannya 59 gram, rata-rata pemberi FCR-nya menjadi 1,556. Konsumsi hariannya dari sebelumnya di minggu pertama 30 gram, di minggu ke-5 200 gram per ekor per hari. Dengan kumulasi 3.216 gram per ekor selama dari DOJ sampai usia 35 hari. Sehingga ketika dibagi 3.216 gram dikurangi 42 gram dibagi total konsumsi pakan, temu 1,556. Nah, ini juga kebutuhan zat makanan untuk berbagai jenis unggas.
Misalnya ini ada ayam pedaging, ayam fase starter, fase finisher, ayam petelur, starter, grower, layer ya, pejantan. Pejantan itu biasanya istilah untuk ayam layer jantan yang dibesarkan sebagai untuk dijual sebagai ayam potong. Kalkun dalam berbagai fasenya ya, kemudian angsa, itik dan sebagainya. Dari kebutuhan periode umur, kemudian kebutuhan energi, termetabolisme, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, kalsium, fosfor, natrium, kalium, klorid, dan mangan. Ya, jadi ini masing-masing ada yang persen untuk makromineral dan ppm untuk mikromineral. ppm itu 4 per million atau 1 per 1000, kalau persen 1 per 100. Ya, ini nanti bisa dipelajari lebih detail mengapa pada fase pedaging starter misalnya kandungan protein lebih tinggi, di finisher lebih rendah. Kandungan kalsium ini masih setara, kemudian natrium. Nah, yang sangat berbeda nanti petelur. Petelur di periode laying usia 2252 ini misalnya kalsium 3,3 sampai 3,8. Bandingkan dengan petelur fase starter yang hanya 0,6 sampai 0,9 sampai 1,1. Di fase layer lebih dari 52 minggu, kadar kalsiumnya 3,5 sampai 3,8%. Lebih tinggi lagi ya, karena semakin tua metabolisme kalsiumnya semakin menurun. Di kalkun untuk yang finisher ini kadar kalsiumnya lebih rendah ya, kecuali kalau untuk yang indukan. Ya, ini cuma untuk kalau untuk pedaging sampai usia tertentu, kalkun sampai usia 6 bulan ya, 24 minggu ini nanti baru dipanen. Kalau pedaging yang sebelumnya minimal 4 bulan, sekarang 36 hari sudah dipanen. Oke, terima kasih untuk yang ayam pedaging. Kita melanjut ke materi kedua untuk ayam petelur. Oh ya, saya nanti ketua kelas, siapa ketua kelas? Hand up tolong. Ketua kelasnya. Tolong ketua kelas nanti selesai kuliah menghubungi saya ya, via WA ke 08156850535. Nanti PPT dari kedua materi, PPT broiler dan layer, nanti saya kirimkan ke ketua kelas supaya bisa di-share ke semua anggota di kelas. Kuliah kita sampai jam 8.40 ya. Oke, saya lanjut ke PPT untuk sudah kelihatan PPT-nya? Ya, dokter. Oke. Kita lanjut ke materi kedua, nutrisi unggas petelur ya. Ini nomor HP saya, nomor WA tadi ketua kelas tolong dicatat dulu supaya nanti selesai kuliah bisa kontak saya. 08156850535. Oke, kita lanjut ya. Oh ya, ini kalau di sini misalnya di cover ada foto ayam yang merah dan putih. Selama ini mungkin adik-adik hanya familiar
Kalau ayam petelur berwarna coklat seperti ini atau seperti ini. Nah, sebetulnya di dunia ada banyak sekali varian warna ayam petelur. Nah, karena yang di Indonesia itu yang populer, kebetulan dulu yang pertama kali dimasukkan adalah white leghorn yang berwarna putih. Namun demikian, white leghorn ini memiliki telur dengan kerabang atau cangkang yang berwarna putih. Nah, di Indonesia pada saat itu ayam petelur yang telurnya berwarna putih dijual dengan satuan berat per kilogram. Ayam kampung yang telurnya juga putih dijual dengan satuan butir. Sampai sekarang ayam kampung masih dijual dengan satuan per butir, misalnya 2.500, 3.000 rupiah per butir. Ya, meskipun ukurannya lebih kecil, telurnya harganya lebih mahal dari ayam petelur, telur ayam petelur. Nah, pada masanya dulu, karena telur ayam petelur ini warnanya sama-sama putih. Kalau dari ayam yang masih muda, ukuran telurnya sama sebesar telur ayam kampung, sekitar 45 gram sampai maksimal 50 gram per butir. Kalau ayam petelur yang usianya sudah di atas 20 minggu, biasanya berat telurnya sudah 55 sampai 60 gram per butir. Nah, yang masih muda ini tadi kemudian banyak dibeli oleh pedagang jamu, kemudian digunakan sebagai pengganti telur ayam yang harganya lebih murah. Namun demikian, ternyata kata para konsumen, efek yang ditimbulkan, afrodisiak yang ditimbulkan dari telur ayam petelur ini dengan telur ayam kampung berbeda. Sehingga kemudian banyak yang komplain, sudah pakai jamunya, sudah pakai telur kok tidak berefek. Akhirnya ketahuan kalau menggunakan telur ayam petelur, telur ayam negeri. Nah, dari situ kemudian konsumen mulai tidak suka terhadap telur ayam negeri yang bercangkang putih, telur white leghorn pada tahun 70-an. Kemudian tahun 80-an mulai dimasukkan lagi yang berkerabang coklat. Telur berkerabang coklat banyak dihasilkan dari ayam-ayam berwarna coklat, sehingga sampai sekarang 100%, hampir 100% untuk ayam pedaging yang ayam petelur yang komersil, yang final stock berbulu coklat atau disebut juga sebagai ayam merah. Nah, namun parent stocknya, ya, karena sekseng pada ayam petelur itu didasarkan pada warna bulu, parent stocknya itu indukan berwarna putih, jantan berwarna coklat, merah coklat. Ya, ini ketika karena masing-masing adalah galur murni, galur coklat, galur murninya galur putih. Nah, ketika dikawinkan akan menghasilkan keturunan dengan penurunan warna bersilang. Ya, jadi ketika coklat ini dikawinkan dengan putih, nanti telurnya ditetaskan. Ketika menetas, DOC-nya berwarna coklat, itu betina, berwarna putih jantan. Sehingga sekseng hanya berdasarkan warna bulu. Begitu menetas, semua DOC yang berwarna coklat dianggap betina. Semua BOC yang berwarna putih dianggap jantan. Ini jadi mengapa di Indonesia saat ini semuanya coklat, ya, itu sejarahnya. Kemudian unggas petelur sering disebut sebagai layer. Nah, layer itu memang petelur, ya. Kemudian sebetulnya layer tidak melulu ayam. Ya, jadi ini adalah unggas yang dibudidayakan untuk diambil produksi telurnya. Bisa ayam, bebek, puyuh, guinea fowl, dan lain-lain, ya. Jadi kita seringkali ketika kita bilang petelur, persepsi yang ada di kepala hanya ayam, tapi ternyata ada bebek petelur, ada
Guinea Fowl ini ayam mutiara juga banyak dipelihara untuk diambil produksi telurnya karena kebetulan burung mutiara ini tidak mau mengeram, tidak mengerami telurnya. Sekali bertelur bisa sampai 90 butir satu musim peneluran, kemudian jadi kira-kira 3-4 bulan menghasilkan 90 butir telur, kemudian dia istirahat. Kemudian setelah istirahat memasuki masa bertelur berikutnya. Sama seperti bebek. Bebek sekali musim bertelur bisa 80-90 butir, kemudian akan istirahat sekitar 2-3 minggu, setelah itu mulai bertelur lagi. Terus sampai usia 2 tahun kemudian molting, ganti bulu. Brodol ganti bulu, berhenti bertelur. Setelah ganti bulu, bulu lengkap tumbuh lagi, lengkap akan mulai bertelur lagi. Jadi di ayam pun demikian, pada usia 2 tahun dia akan molting, ganti bulu, setelah itu mulai bertelur lagi. Ya, jadi nanti ada ayam merah yang sedang bertelur, bebek yang cangkangnya bebek, ada yang telurnya cangkangnya biru, ada yang putih. Tergantung breednya, bebek alabio cangkang putih, bebek turi, bebek Tegal, itik Tegal, bebek Bali ke Mojosari warna biru. Nah, bebek ya ini misalnya bebek mudah sekali dibedakan jantan betina dari adanya ekor yang melengkung. Di bulu ekor melengkung ke depan pada jantan, pada betina bulu ekor lurus ke belakang. Jadi kalau ada bulu ekor melengkung ini jantan ya. Kalau pada ayam bulu ekor jantan akan tumbuh memanjang. Kemudian puyuh petelur ya. Ini mungkin yang hobi sate telur puyuh ya, jadi hafal nanti ya telur puyuh. Ada yang ini, ada juga cukar yang diintroduksi dari Iran, maupun Guinea Fowl yang dari Afrika. Saat ini unggas-unggas petelur umumnya dibudidayakan secara intensif, dipelihara dalam kandang khusus ya untuk menghasilkan telur dalam jumlah ya sebanyak mungkin. Ayam petelur saat ini targetnya adalah menghasilkan minimal 300 butir telur per tahun selama satu periode masa produksi. Jadi bayangkan selama 365 hari dalam satu tahun itu ayam itu hanya boleh libur tidak bertelur maksimal 65 hari, 65 kali. Ya. 65 kalau dibagi dalam satu tahun 12 bulan, berarti setiap bulannya hanya boleh libur rata-rata 2 hari tidak bertelur. Nah, untuk saat ini dulu sangat populer penggunaan kandang baterai seperti ini untuk manajemen ayam petelur ya, karena memang lebih praktis, tidak membutuhkan kandang yang luas, dari sisi produktivitas juga lebih bagus. Ya, ayam akan bertelur dalam jumlah yang konstan karena tidak banyak membuang energi. Namun dalam perkembangannya kandang kek ya baterai seperti ini banyak diprotes oleh kalangan pecinta hewan karena dianggap pelanggaran terhadap hak asasi hewan atau animal welfare. Sehingga saat ini ada upaya untuk kandang-kandang free range. Free range artinya kandang beruangan besar diisi banyak ayam yang tidak di situ tidak dikandangkan dalam kandang baterai yang berukuran kecil-kecil seperti ini. Tapi kandang los, ayam diumbar bebas di sana, bisa beraktivitas, berterbangan, nanti disediakan nest atau tempat untuk bertelur. Itu saat ini harga telur ayam dari free ranging dan daging dari kandang baterai, harga untuk yang telur yang dari ayam free ranging itu lebih tinggi. Ya, dijual dengan harga yang lebih tinggi karena dianggap memberikan kebebasan atau hak yang lebih baik kepada ayam sebagai penghasil telur. Ya. Kalau dari aspek kualitas telur tidak ada perbedaannya.
Berbagai unggas petelur ya, nanti ayam bercangkang merah, bercangkang putih, bebek ya, ada yang bercangkang putih, ada yang bercangkang hijau, mentok bercangkang putih, kemudian burung unta ya yang ukurannya super besar, hampir 2 kg, jadi hampir setara dengan 20 sampai 24 butir telur. Ini di beberapa negara telur burung unta juga dikonsumsi. Unggas petelur memiliki karakteristik tingkah laku lincah, mudah terkejut, badan kecil, langsing, disebut juga tipe ringan, seksual maturity cepat. Sehingga di unggas petelur, manajemen pakan harus dilakukan dengan baik supaya ayam tidak bertelur terlalu awal. Ya, jadi kadang kalau manajemen pakan keliru, ada yang di usia 12-13 minggu sudah mulai bertelur. Jadi usia 4 bulan. Padahal idealnya mulai bertelur pada usia minimal 16 bulan. 16 minggu ya. 16 minggu berarti 5 bulan ya. Supaya fisiknya sudah cukup besar. Kemudian produksi telur tinggi, konsumsi pakan atau feed intake sedikit. Nah, ini yang paling sulit di layer adalah membuat supaya ayam mau menghabiskan jatah pakan hari itu. Selalu hampir setiap hari ada sisa pakan. Fase pemeliharaan untuk ayam petelur itu ada beberapa fase. Ya, ini kita jajarkan untuk perbandingkan antara broiler dan layer ya. Fase starter pada broiler itu 0 sampai 4 minggu. Fase yang benar. Tapi karena sekarang dipanen pada usia 6 minggu, fase starter menjadi 0 sampai 3 minggu. Sedangkan pada layer masih tetap starter 0 sampai 6 minggu. Pada broiler tidak ada fase grower. Nah, jadi broiler tidak ada fase grower, langsung fase finisher. Dari starter langsung finisher usia 3 sampai 6 atau 4 sampai 8. Di layer ada fase grower 6 sampai 14 minggu. Di layer tidak ada finisher. Di broiler ada lagi fase rooster di atas 8 minggu. Di layer tidak ada rooster. Kemudian tapi ada lagi fase pulet. Pulet ini fase remaja atau fase darah. Pada usia 14 sampai 20 minggu. Kemudian fase produksi atau laying ini atau layer 20 sampai 72 minggu. Ya. Ini lamanya dari 20 ke 72, lamanya berarti 52 minggu. Nah, 52 minggu itu setara dengan 1 tahun. 1 tahun itu 52 minggu. Kemudian kalau dipelihara lagi sampai usia di atas 72 disebut fase span hen. Biasanya span hen akan dilakukan seleksi dari jumlah ayam yang ada yang masih fisik maupun produksi masih berproduksi yang dipertahankan. Jadi ini perbandingan fase umur, fase pemeliharaan dan fase umur pada broiler dan layer dengan satuan umur minggu. Kemudian untuk tata laksana pakan dan pemberian pakan, untuk tata laksana pakan sendiri atau feeding ya, merupakan pengeluaran terbesar produksi 60-70% dari total produksi, harus memberikan nutrisi yang lengkap. Jadi pakan harus mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, serta air minum yang harus tersedia setiap saat atau ad libitum. Kemudian untuk layer ya, standar kebutuhan nilai gizi layer untuk umur starter, kemudian grower, pulet, dan laying. Protein kasar untuk fase starter 18%, fase grower 15%, pulet 12%. Nah, di sini pulet disediakan pakan dengan kadar protein yang rendah
Tujuannya supaya tidak cepat mengalami sexual maturity. Untuk menghambat sexual maturity supaya dapat tumbuh maksimal secara fisik. Kemudian pada fase produksi 14,5%. Energi termetabolismenya sama, 2.900 kilokalori per kilogram pakan. Kadar kalsium di fase starter dan grower ini 0,8-0,7, di fase pulat diturunkan, di fase produksi naik jadi 3,4. Fosfornya menurun secara berkala sampai dari 0,4 sampai 0,32. Kemudian tata laksana pemberian pakannya, feeding perlu strategi khusus. Seperti tadi ya, tipe pakan yang tepat untuk usia yang tepat serta pemberian feeding secara full feed. Artinya jumlah pakan yang diberikan sudah dihitung sesuai dengan laju pertumbuhan, sehingga berapa gram per ekor per hari yang harus diberikan dihitung secara seksama. Untuk strategi ini termasuk pengaturan tempat pakan, jumlah tempat pakan, waktu pemberian pakan, jenis pakan, merupakan strategi khusus di sini. Jadi fase-fase tertentu, misalnya untuk fase starter penggunaan pakan mes itu lebih pas. Kemudian memasuki fase grower diganti menjadi pakan crumble. Nanti pulet masih crumble, memasuki masa produksi diganti pakan tepung lagi. Kenapa di masa produksi pakai pakan tepung lagi? Tujuannya supaya pencernaan lebih cepat. Bahkan dalam bentuk tepung itu begitu masuk ke tembolok cepat terurai, cepat didigesti di ventriculus. Pakan crumble atau pellet nanti dia ketika masuk ke tembolok membutuhkan air yang lebih banyak untuk mengurai, baru kemudian bisa didigesti. Ini arti pentingnya strategi khusus dalam pemilihan jenis pakan untuk usia yang tepat. Nah, penentuan jumlah pakan didasarkan pada penimbangan dan uniformity atau tingkat keseragaman. Nah, uniformity atau tingkat keseragaman adalah berat badan ayam rata-rata di dalam satu kandang plus minus 10%. Jadi misalnya 1000 ekor ditimbang 10%-nya ditimbang berarti ditimbang minimal 100 ekor. 100 ekor yang ditimbang ini tidak boleh dipilih. Jadi giring ke pojokan, semua yang masuk ke pojokan itu ditimbang satu-satu. Kalau jumlahnya kurang dari 100 ekor harus menimbang lagi dari pojokan yang lain. Sampai jumlah minimal 100 ekor. Jumlah berat yang dihasilkan nanti dalam penimbangan itu ada misalnya berat 900 sampai 940, 941 sampai 980, 981 sampai 1020 dan seterusnya. Nah, nanti setiap ayam dalam ring itu dimasukkan ke berat badannya sesuai ring yang ada di situ. Nanti akan didapat mungkin yang kurang dari 1 kilo, jumlah dari 100 ketemu misalnya 40 ekor, yang di atas 1 kilo ketemu misalnya hanya 20 ekor. 20 sama 40, 60 berarti 40 ekor lagi di tengah. Nah, kemudian dihitung rata-ratanya. Misalnya ketemu rata-ratanya 980 gram. 980 gram plus 90 gram minus 98 gram. Nah, itu adalah berat rata-rata atau berat ideal untuk ring itu. Nah, kalau yang berada di berat di antara 98 plus minus 10% itu idealnya di atas 85%. Kalau kurang dari 85%, uniformity-nya berarti jelek. Semakin tinggi uniformity, nanti onset produksi awal masa bertelur akan semakin seragam.
Puncak produksi akan dicapai pada saat yang bersamaan, konsistensi produksi seragam, dan akhir masa produksi juga biasanya akan bersamaan. Nah, ini disesuaikan berat badan. Ada yang kalau yang over pakan ditahan, yang standar pakan sesuai standar, yang below berat badannya below di bawah standar, jumlah pakan ditambah untuk mengejar ketertinggalan berat badan. Jadi homogenitas ayam, kelompok ayam dengan berat standar plus minus 10%. Pada layer harus di atas 80%, idealnya 85 lebih. Kemudian konversi pakan, jadi perbandingan jumlah pakan yang dikonsumsi dengan produksi yang dihasilkan dalam satuan waktu dan berat yang sama, atau jumlah pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kg daging atau telur. Ya, jadi kalau ayam telur, kalau ayam pedaging, daging. Jadi rumusnya untuk layer feed intake kilogram dibagi jumlah telur kali berat telur. Nah, jumlah telur misalnya dalam satu kandang 100 ekor, feed intake-nya misalnya 20 kilo. Jumlah telurnya dari 100 ekor didapat misalnya 75, berat telurnya rata-rata 60. 75 kali 60 gram ketemu sekian kilogram, nanti 20 kilo dibagi jumlah itu akan ketemu FCR-nya. Ya, feed intake, feed conversion ratio FCR makin kecil makin bagus. Daya hidup viabilitas praproduksi idealnya di atas 90%. Cara menghitungnya untuk daya hidup jumlah ayam awal dikurangi jumlah ayam mati dibagi jumlah ayam awal dikali 100%. Jadi misalnya jumlah ayam awal 1000 ekor. Pada awal masa produksi yang mati misalnya 200 ekor. Berarti tinggal 800 dibagi 1000 dikali 100%, ketemu 80%. Nah, idealnya harus di atas 90. Kemudian body maturity dan sexual maturity. Ini dua kondisi yang berbeda. Body maturity matang fisik, sexual maturity matang seksual. Kadang pada layer terjadi fisiknya belum cukup, namun sudah mulai bertelur, berarti dia sudah sexual maturity. Di broiler sebaliknya, biasanya body maturity sudah tercapai, sudah besar, berat, tapi belum dewasa kelamin sehingga belum bertelur. Di layer idealnya sexual maturity itu idealnya 20 minggu dan body maturity-nya 1650 gram. Ini idealnya. Nah, di lapangan rata-rata 1400 atau 1450 gram sudah mulai bertelur. Usia 16-18 minggu sudah mulai bertelur. Jadi body maturity maupun sexual maturity sering datang lebih awal. Untuk produksi layer standarnya ada hen day average dan hen house average. Hen day average itu jumlah produksi harian. Jadi jumlah telur hari itu dibagi jumlah ayam hari itu. Jumlah ayam hari itu 1000, jumlah telur hari itu misalnya 900. Nah, berarti 90% ya. Jumlah telur hari itu dibagi jumlah ayam hari itu. Hen house average jumlah telur total dibagi jumlah ayam awal. Misalnya sampai usia tertentu, usia 30 minggu, jumlah telur total dari 1000 awal 1000 ekor sudah ketemu misalnya 14.000. Dibagi jumlah jumlah ayam awal 1000 ekor, nanti ketemunya berapa butir per induk ayam. Ya, jadi hen house average efek untuk menghitung berapa jumlah telur yang dihasilkan oleh setiap individu ayam dalam satu periode waktu. Yang harus dipahami pada proses feeding, ayam muda memerlukan pakan dengan gizi tinggi supaya pertumbuhan optimal, baik untuk pertumbuhan daging, otot, tulang, bulu. Broiler yang pertumbuhan bulunya lambat, ini juga berimplikasi pada biaya produksi yang meningkat karena dibutuhkan pemanas yang lebih lama.
Berbeda dengan layer yang bulunya tumbuh lebih cepat. Dalam usia 2 minggu, tubuh sudah tertutup bulu sayap dan ekor sudah tumbuh. Sehingga ayam sudah tidak mudah kedinginan lagi. Di pasaran, untuk pakan layer juga ada bentuk tepung atau mesh, crumble, pellet yang dipecah maupun pellet, ya. Sama seperti pada broiler. Nah, untuk periode produksi feeding ini minimal idealnya 2-3 kali sehari. Nah, ayam petelur atau layer itu sangat cepat bosan dengan pakan yang tidak baru. Ya, jadi ketika kita memberikan pakan itu fresh, aromanya segar, dia akan berbondong-bondong makan. Ketika pakan itu tidak habis, tersisa, kalau tidak ditambah dengan pakan baru, biasanya tidak mau makan sisa pakan itu. Kecuali dipancing dengan cara menggoyang-goyangkan pakan, tempat pakannya, feeder, supaya si ayam mengira diberi pakan baru. BMR, basal metabolism rate ini sekitar 4 jam. Sehingga idealnya tiap 4 jam. Namun kalau harus dilakukan 4 jam sekali, pekerja anak kandang tidak memiliki waktu istirahat. Karena memberi makan kandang ini baru selesai harus pindah ke kandang berikutnya, pindah kandang berikutnya, pindah kandang berikutnya. Kandang terakhir selesai sudah 3 jam. 1 jam lagi sudah harus memberi makan di kandang yang pertama lagi. Sehingga bisa 2-3 kali. Kemudian pakan harus fresh. Pakan apek atau tengik dapat meracuni ayam. Ini tadi arti pentingnya selalu mengecek label untuk mengetahui tanggal produksi. Ya, anatomi pencernaan ayam sama seperti di broiler, dari mulut esophagus masuk ke tembolok atau inglovius, kemudian masuk lagi inglovius sebagai tempat penampung pakan sementara, kemudian masuk ke proventriculus, kemudian masuk ke ventriculus atau ampela, nanti ada organ aksesoria hepar yang menghasilkan empedu, ada pankreas yang menghasilkan enzim-enzim tripsin dan sebagainya, kemudian masuk ke duodenum, duodenum, ileum, kemudian ada sekom, ya, di kolon, dan berakhir di rektum. Sama untuk semua jenis burung. Nah, untuk yang ayam betina nanti ada ovarium yang akan menghasilkan ovum, kemudian ditangkap oleh fimbria, kemudian ismus, oviduct, uterus, dan berakhir di kloaka. Poin penting dalam pemeliharaan ayam petelur, ya, ada standar weight according to egg, jadi harus target berat badan sesuai standar umur, kemudian standar viability, berapa persen mortalitas yang diperbolehkan, idealnya dalam 1 minggu maksimal 1%. Kemudian standar sexual maturity, good developing of crop, ya, ini penting pertumbuhan crop karena berhubungan dengan kemampuan mengkonsumsi pakan. Kemudian standar imunitas tergantung kepentingan lokal, artinya di wilayah tertentu penyakitnya tertentu, berbeda-beda dengan wilayah lain. Dan yang paling tidak kalah penting adalah standar food consumption, jadi standar konsumsi pakan yang akan kita bahas di sini. Nah, ini laju pertumbuhan pada ayam petelur, ya, jadi dari usia 0 hari, 0 minggu sampai in-week, ya, sampai 22 minggu. Nah, di mana ini misalnya puncak, ya, body growth rate, ya, di sini. Jadi organ itu, pertumbuhan organ itu puncaknya pada minggu ketiga. Nah, sehingga vaksinasi idealnya di bawah minggu ketiga diberikan dalam jumlah yang sangat terbatas. Karena pada fase itu organ-organ masih tumbuh. Kalau organ limfoid sudah dipaksa untuk bekerja melawan vaksin untuk menghasilkan antibodi, seringkali organ itu tidak bisa tumbuh maksimal.
nanti akan berimbas pada usia harapan hidup menjadi lebih pendek. Pertumbuhan otot ini dicapai pada usia puncaknya antara 5 sampai 8 minggu. Nah, ini pertumbuhan otot tertinggi. Pertumbuhan tulang puncaknya dicapai pada usia antara 6 sampai 8 minggu. 6 sampai 9 minggu. Sehingga karena pertumbuhan tulang menurun sampai usia 15 minggu, semakin 16 minggu semakin rendah, sehingga di atas 16 minggu kebutuhan kalsium yang untuk pertumbuhan tulang menjadi semakin rendah. Namun begitu memasuki masa produksi yang setiap hari membutuhkan kalsium yang banyak untuk membentuk cangkang, kebutuhan kalsium akan meningkat lagi. Pertumbuhan organ reproduksi dimulai pada minggu ke-16 sampai puncaknya 18-20. 18-20 ini berarti awal mulai bertelur ya, pertumbuhan organnya kemudian melambat. Ini kira-kira laju pertumbuhan berbagai organ, kemudian juga ini juga usia, kemudian laju pertumbuhan juga ya, perkembangan sistem, misalnya ini minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, dan seterusnya. Sistem kekebalan dan pencernaan, otot, sel lemak, ovarium ya, nanti berat badan ya, dari minggu pertama terus meningkat secara gradual sampai mencapai berat badan dewasa pada usia di atas 20 minggu. Di usia 40 minggu berat badannya di atas, idealnya kurang dari 2 kilo, tetap 1.700-an maksimal. Jadi pertumbuhannya kira-kira seperti itu. Kemudian pentingnya pakan untuk produktivitas, ya ini pakan adalah indikator terbaik. Indikator terbaiknya adalah berat badan dan keseragaman atau uniformity tadi. Semakin berat badannya semakin sesuai standar performan dari breed tersebut, dari strain tersebut, semakin bagus. Tingkat keseragaman di pulat semakin tinggi, produktivitas akan semakin bagus. Pulet akan memasuki masa produksi dengan berat badan yang tepat sekitar 1,35 sampai 1,4 kg. Ini mulai awal bertelur dengan keseragaman atau uniformity di atas 90%. Ini akan memberikan kinerja terbaik selama masa produksi. Kalau kurang dari 1,3 atau yang 1,3 sampai 1,4 kurang dari 80%, berarti banyak yang di bawah atau di atasnya. Ini juga akan berimplikasi pada persistensi produksi menjadi lebih pendek. Sehingga penting untuk mencapai target berat badan di usia 6, 12, 18, 24, dan 30 minggu untuk memastikan perkembangan optimal tubuh anak ayam. Jadi seperti di sini tadi. Nah, jadi mingguan-mingguan ini 1, 3, 6, 12, 18, 24, 30. Ini untuk tujuannya untuk mencapai target produksi yang baik dan panjang selama 1 tahun. Nah, di manajemen pakan 2 hari pertama beberapa kali sehari, 3 minggu 0 sampai 3 commercial feeding program tergantung ada brooding, kemudian penyinaran ya, jadi penghangat, penyinaran dan sebagainya sangat penting berhubungan dengan keberhasilan pakan. Kemudian pakan pre-starter, nah, ini dengan ME 3000, protein kasar 21, dilanjutkan pakan starter ME 2950, protein kasar 20%. Jadi ini secara bertahap gradual penggantiannya. Kemudian pakan starter boleh diganti sudah mencapai berat 600 gram atau 8 minggu. Kalau sampai usia 8 minggu beratnya belum mencapai 600 gram, maka pemberian pakan pre-starter atau pakan starter dilanjutkan sampai berat badan tercapai. Baru kemudian diganti dengan pakan grower. Jadi tidak boleh sebelum usia 600 gram tidak boleh diganti dengan pakan grower.
Jadi setiap minggu ditimbang untuk memastikan berat badan 600 gram tercapai. Kemudian ini ya, jangan mengganti pakan starter dengan pakan grower sebelum ayam mencapai berat 600 gram. Pakan grower ME-nya 2850, proteinnya 19%. Ini nanti diberikan jam 9 sampai 12 minggu. Kemudian 13 minggu masuk dengan pemberian pakan pulet dengan ME 2700, protein kasar 17%. Ya, 13 sampai 16 minggu atau ada yang sampai 20 minggu. Ada juga yang menyebut 17-20 sebagai fase pre-laying. Pada 13 minggu idealnya berat 1,1, konsumsi pakan 75 gram per ekor per hari. Kemudian pakan diberikan 2-3 kali per hari pada jam yang telah ditentukan, pada jam yang tepat ya, pada saat tidak panas. Pada kondisi tertentu pakan diberikan secara ad libitum, misalnya sebelum dan sudah potong paruh. Potong paruh pada layer bisa dilakukan pada usia 8 sampai 11 hari atau 5 sampai 7 minggu. Dan harus sudah tuntas sebelum usia 12 minggu. Nah, jadi nanti pada kondisi ini bisa sebelum sudah potong pakan berikan cara ad libitum. Ya, potong paruh, terserang penyakit, temperatur, lingkungan turun, dan sebagainya. Pakan pre-layer diberikan umur 17-18 minggu dengan ME 2800, protein 19,5%. Kemudian penimbangan berat badan pada umur 18 minggu, idealnya mencapai berat 1.600 gram dengan konsumsi pakan 90 gram per ekor per hari. Kalau konsumsi pakan belum ada 90 gram per ekor per hari, kok ayam sudah bertelur, manajemen pakan harus dikoreksi supaya ayam-ayam tersebut tidak mengalami sexual maturity lebih awal. Tempat pakan, tempat minum sama seperti pada broiler ya. Drinker bisa sama dengan selama produksi ya, misalnya untuk nipple, untuk mangkok ini semua sama. Kemudian air minum harus diuji kualitas dan kebersihannya secara berkala ya. Pengujian sampel ini beberapa, sampel dari air yang baru keluar dari sumur, kemudian sampel di penampungan utama, kemudian sampel di penampungan tiap kandang, kemudian sampel lagi di tiap tempat air minum. Ini nanti dari sampel yang berbeda-beda itu nanti ketika dilakukan uji kualitas ternyata misalnya di kandang penampungan kok kadar zat-zat terlarutnya meningkat. Nah, perlu dievaluasi di mana kontaminan ini bisa masuk ke situ. Sementara air sumurnya bagus, air penampungan utama tidak ada masalah. Ini berarti salurannya yang perlu dibersihkan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi nanti pengambilan sampel dari berbagai lokasi penting untuk memastikan sumber air semua layak konsumsi. Bila saluran air sebelum kedatangan anak ayam, jadi ketika kandang kosong harus dibersihkan semua, sebelum diuji datang harus disterilkan. Kemudian setiap minggu perlu dikuras selama masa pertumbuhan dan produksi. Seminggu sekali tandon air dikuras, kemudian diberi zat peluru lumut sehingga lumut-lumut yang ada di saluran, di paralon dan sebagainya nanti bisa bersih. Setelah dibilas baru diisi dengan air bersih lagi. Ini untuk standar konsumsi pakan, konsumsi air dan keseragaman pada umur 1 minggu sampai 17 minggu ya, dengan standar berat badan gram. Di minggu pertama berat badan 6872, konsumsi pakan harian 14-15 gram per ekor per hari. Konsumsi air 21-30 ml per ekor per hari, uniformity di atas 85.
Di usia 17 minggu berat badan idealnya 139 sampai 1400-an. Dengan konsumsi pakan 78, 82 gram, konsumsi air 117-164 ml per ekor per hari. Nah, ini ada ring 117-164. Nah, nanti kalau dalam kondisi panas, air minum yang diberikan konsumsinya bisa mencapai batas atas. Tapi dalam kondisi sejuk mungkin hanya 117 ya. Uniformity harus di atas 90% karena ini sudah untuk persiapan memasuki masa periode bertelur. Ini berat badan, kemudian usia 15 sampai 26, kemudian lighting, pemberian pencahayaan untuk merangsang produksi diberikan mulai usia 15-17 minggu, penambahan 1 jam sore hari, jam 6 sampai jam 7 malam. Kemudian di usia 18 hari ditambah 1 jam lagi, dari jam 6 sampai jam 8 malam. Pada usia 19 minggu ditambah 1 jam lagi, dari jam 6 sampai jam 9 malam. Sampai usia 20 tambah 1-2 jam, 3 jam. Oh, ini masih 11, 12, Juni 14 itu berarti 2 jam. Tambahnya 2 jam. 16 berarti tambahnya 4 jam. 4 jam itu sampai jam 8 sampai jam 10, kemudian pagi jam 4 sampai jam 6. Jadi itu penambahan lightingnya sesuai dengan jumlah laju pertumbuhan produksi 35%. Pencahayaan 14 jam berarti 12 jam siang tambah 2 jam malam. 65%, 14 sampai 16. Kalau 16 berarti 2 jam sore, jam 6 sampai jam 8, 2 jam pagi, jam 4 sampai jam 6. 85%, puncak tetap 14-16 jam. Konsumsi pakan maksimal 114 gram per ekor per hari. Pada broiler di puncak produksi konsumsi pakan bisa mencapai 190 gram per ekor per hari. Bandingkan ya, di layer itu hanya 110. Itu kadang kita untuk mencapai feed intake 110 gram di layer parent itu sulitnya setengah mati. Jadi selalu sisa pakan. Tapi di broiler kita harus menahan jumlah pakan yang dikonsumsi mati-matian supaya tidak overweight. Jadi di broiler breeder kalau pakan tidak dibatasi diberi pakan berapapun habis. Tapi ayamnya akan obes. Fertilitas akan turun. Di layer kita berikan pakan supaya makan banyak, nggak mau makan banyak. Repotnya di masing-masing tipe ayam yang berbeda. Juga untuk standar, misalnya untuk ini, untuk di Inggris untuk free range cage dari kandang umbaran yang bukan kandang baterai ya, ternyata bisa berbeda-beda. Nanti untuk umur 0 sampai 4 minggu ya, kemudian 32 4 minggu, 5 sampai 9 minggu, 10-16 minggu, di atas 17 minggu sampai periode produksi. Ini feed intake-nya dari 32, 54, 80, 101. Ya, berat badan sampai 1555 ya. Crude protein 20, 18, 16 tengah. Nah, ya, ini jadi crude protein, crude fiber, ME dan seterusnya ini nanti bisa dipelajari lebih detail. Kemudian premix ya yang direkomendasikan untuk ditambahkan dalam pakan layer komersil ya, misalnya mangan, zinc, iron, iodin, copper, selenium, kobalt, vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, B2, B6, B12, niacin, pantotenik, folit, biotin,
biotin, vitamin C, ini khusus untuk in hot climate or during summer. Jadi harus pada kondisi panas pemberian vitamin C sebagai antioksidan pada layer sangat berpengaruh terhadap viabilitas dan produktivitas. Kemudian kolin dan sebagainya masing-masing dengan standarnya di usia-usia yang berbeda. Sampai 10 minggu, di atas 10 minggu periode produksi. Kebutuhannya berbeda-beda. Dalam pemeliharaan, kita mulai dengan program menyalakan lampu selama 1 sampai 2 jam di pertengahan masa gelap. Malam hari, ya. Kemudian isi tempat pakan sebelum lampu dinyalakan. Kemudian terapkan setidaknya 3 jam gelap sebelum dan sesudah pemberian pakan tengah malam, ya. Jadi ini tujuannya ketika digelapkan ayam biar beristirahat. Ketika lampu dinyalakan akan beraktivitas. Karena tempat pakan baru saja diisi, ayam-ayam akan segera makan. Setelah makan, digelapkan lagi. Pagi diberi makan lagi. Nah, ini salah satu tip untuk membuat supaya ayam bisa makan lebih banyak supaya mencapai target. Kemudian cahaya yang diberikan selama pemberian pakan tengah malam adalah sebagai tambahan dari lamanya hari biasa, ya. Contohnya 16 jam plus jadi pemberian pakan tengah malam 12 jam siang plus 4 jam malam. Jika pemberian pakan tengah malam dihilangkan, kurangi cahaya secara bertahap sebesar 15 menit per minggu. Jadi nanti awal hari, kemudian 3 jam, pemberian pakan tengah malam, pemberian pakan 1 jam, kemudian 3 jam gelap lagi, terang lagi. Kemudian ukuran partikel pakan butiran, ya, untuk starter, grower, developer, produksi, ya. Starter di bawah 1 mm, 1 sampai 2 mm, untuk 2 sampai 3 mm, di atas 3 mm. Ini jadi nanti untuk grower kalau kurang dari 1 mili di bawah 15%, developer di bawah 5%, produksi di bawah 15%, dan seterusnya. Kemudian kalau terlalu banyak pakan berpartikel halus dapat menyebabkan penurunan asupan pakan dan penyerapan nutrisi serta meningkatkan debu di kandang. Karena ketika hewan ayam mengepak-ngepakkan sayap, bagian tepung yang terlalu halus ini nanti akan bisa berterbangan. Kemudian kalau terlalu banyak pakan berpartikel kasar, ayam memilih pakan yang berpartikel lebih besar. Ini artinya butiran jenis pakan, ya, misalnya tepung jagung, ada yang masih kasar, tepung kedelainya super halus. Itu kalau dicampur dia akan terlihat yang butiran besar, nanti ayam akan makan lebih dulu. Dan kondisi ini akan meningkatkan resiko pemisahan bahan pakan. Misalnya campuran pakan-pakan dalam bentuk harusnya tepung tapi ada yang grain, butiran-butiran agak besar, maka butiran-butiran besar akan dimakan lebih dulu. Akhirnya pakan tepung yang halus tidak termakan sempurna. Ini untuk standar berat badan, ya, dari minggu pertama sampai minggu ke-17 serta standar konsumsi. Standar pakan ini garis yang hijau, garis yang biru berat badan, di mana pada usia 17 minggu berat badan idealnya sudah di atas 1400. Pada usia 17 minggu konsumsi pakan idealnya sudah di atas 75 gram per ekor per hari. Kemudian untuk konsentrasi nutrisi yang direkomendasikan, ME, ya. Kemudian kilokalori atau joule, ya, ini ada sekian sampai sekian, sekian sampai sekian, dan seterusnya. Kemudian asam amino yang bisa dicerna
lisinnya di ileum. Kemudian protein kasar, kalsium, fosfor, dan sebagainya ini sebagai jenis-jenis nutrisi yang harus ada dalam pakan, termasuk asam amino esensial, lisin, metionin, sistein, treonin, tryptophan, arginin, isoleusin, valin, protein. Ini lisin salah satu yang tidak bisa diproduksi oleh ayam sehingga harus ada dalam pakan tambahan. Konsentrasi yang direkomendasi. Kemudian untuk masa produksi, ya nanti produksi telur puncak. Ini telur pertama hingga produksi turun 2% di bawah puncak. Kemudian telur 2% di bawah puncak hingga 89%. Produksi telur puncak pada layer itu 94 sampai 96%. Artinya dari setiap 100 ayam setiap harinya menghasilkan sekitar 94 sampai 96 butir telur. Fase petelur 3 produksi 88-85%, petelur 4 84-80%, dan petelur 5 kurang dari 80%. Hingga konsentrasi yang direkomendasikan ME-nya 315-330. Kemudian untuk puncak, untuk petelur 2 310-325, petelur 3 310-325, petelur 4 300-315, petelur 5 300-315. Kemudian konsumsi pakan dalam gram, ini untuk puncak antara 88 sampai 113 dengan ring 103. Petelur 2 100 sampai 120 dengan ring 110. Petelur 3 100 sampai 120 rata-rata 140. Petelur 4 99 sampai 119 rata-rata 109. Petelur 5 98 sampai 118 gram rata-rata 108 gram. Self making ini dilakukan pakan yang mencampur sendiri, peternak mencampur sendiri ya dengan konsentrat ya, misalnya dengan kandungan protein 33% atau 35%, jagung katul proteinnya 9%, penyusunan ransum misalnya untuk konsentrat untuk protein 11%, konsentrat 35%, 35 kali 33% ya, kalorinya 11,55%. Jagung 48%, ketemu 4,32, katul 15%, 1,65 ya. Dan seterusnya. Oh keliru nih. Jagung yang 48, katul 15 ya, premix yang 35. 35 ketemu 11, total 17, 52%. Jika feed intake 115 gram per ekor per hari, maka kebutuhan crude proteinnya dikali dengan penghitungan ini ketemu 20,14%. Sehingga ketika memberikan pakan dalam kandungan protein 20%, maka maksimal 115 gram per ekor per hari. Kalau memberikan 120 gram, maka kadar proteinnya meningkat menjadi 21,02%. Ya. Dan produksi ayam petelur dalam bentuk telur ini juga ternyata warna kerabang telur, ketebalan cangkang telur juga ada standarnya. Ya. Jadi warnanya itu idealnya coklat merah. Coklat kemerahan ya, dari kalau yang paling pucat ini misalnya nilainya, ada lagi yang misalnya cenderung putih di bawah 70 ya, misalnya ini untuk yang nilai 70, nilai 80, nilai 90, nilai 100, nilai 110 yang terlalu gelap. Yang ideal adalah warna derajat 90 dan 100 ya, nilai warna cangkangnya antara 90 100 itu yang paling disukai konsumen. Jadi kalau misalnya di satu box telur ada banyak telur, biasanya cangkang yang berwarna coklat terlalu gelap dan yang terlalu pucat itu kalau konsumen mengambil sendiri telurnya, memilih sendiri, selalu dihindari oleh konsumen.
tidak dipilih, sehingga tersisa akhir telur-telur berwarna pucat dan terlalu gelap. Ini ternyata memenuhi selera konsumen yang ideal 90 sampai 100 nilai derajat warna cangkangnya. Warna kuning telur itu juga berada derajatnya ya, dalam satuan AHU nanti dari kuning pucat, kuning, lebih oranye dan sebagainya. Semakin kuning tua semakin disukai, kuningnya semakin cenderung merah semakin disukai konsumen. Oke, terima kasih. Kuliah pagi hari ini kita selesaikan untuk broiler breeder dan layer breeder, dan kita buka sesi diskusi. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan pertanyaan ditulis di kolom chat. Oke, ada pertanyaan dari Dinda Salsabella. Mengenai ketebalan cangkang telur tadi, apakah mempengaruhi dari kandungan nutrisi telur? Tidak mempengaruhi. Jadi ketebalan cangkang ini berhubungan dengan kualitas. Kalau terlalu tebal juga tidak disukai konsumen, karena jumlah total berat cangkang persentasenya akan semakin tinggi. Ya, artinya isi telurnya akan jadi lebih sedikit. Sementara cangkang telur yang terlalu tipis beresiko pecah, mudah pecah, sehingga juga tidak disukai konsumen. Jadi idealnya 0,6 sampai 0,8 mm ketebalan cangkangnya. Di bawah 0,6 mudah sekali terbentur sedikit, retak atau pecah. Di atas 0,8 terlalu tebal, sehingga kalau ditimbang dalam 1 kilo mungkin total berat cangkangnya bisa mencapai lebih dari 100 gram misalnya. Kan rugi, kita belinya 1 kilo dapat 1 onnya kulit yang tidak bisa dimakan gitu. Jadi berhubungan dengan produksi, jadi standar produksi saja. Kalau kualitas nutrisi dipengaruhi oleh nilai nutrisi dalam pakan. Seperti misalnya untuk mendapatkan telur dengan kandungan omega 3 ditambahkan minyak tertentu, minyak ikan misalnya dari ikan lemuru ya, yang banyak mengandung omega 3. Untuk mendapatkan cangkang telur yang lebih kuning ditambahkan zat-zat karoten ya, misalnya dari bahan tepung udang, tepung cangkang kerang ya, yang kandungan karotennya tinggi. Gitu deh. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Masih ada waktu 5 menit. Tidak ada? Sambil menunggu kalau ada pertanyaan, untuk materi saya nanti ujian final soal dalam bentuk multiple choice pilihan ganda, karena kita nanti ujiannya masih luring. Jadi supaya tidak menyulitkan mahasiswa, karena kalau soal-soal IC nanti mengerjakannya perlu waktu yang lebih lama dibanding soal pilihan ganda, sehingga nanti untuk materi saya ujian akhir soal akan kami buat dalam bentuk pilihan ganda.
Belum ada lagi yang bertanya? Nah, mungkin ada yang punya pemikiran bagaimana dengan standar pakan unggas petelur selain ayam. Bebek misalnya. Nah, ternyata bebek memiliki standar pakan dengan kandungan protein yang lebih rendah. Puyuh memiliki standar kandungan protein yang lebih tinggi dari ayam. Nah, puyuh sebagai unggas kecil, metabolisme tubuhnya lebih cepat sehingga membutuhkan pakan dengan kandungan nutrisi yang lebih tinggi dibanding ayam. Ini yang mengakibatkan feses puyuh itu memiliki aroma yang paling menyengat dibanding unggas-unggas komersil lain. Karena dengan kandungan protein yang tinggi dalam pakan membuat metabolit atau zat sampah dari hasil digesti pakan dalam bentuk asam urat itu yang lebih tinggi. Kemudian asam urat ini dibuang melalui ginjal bersama urin, bersama feses. Nanti ketika di dalam feses akan terdigesti oleh mikroba, terfermentasi, membentuk amonia. Nah, semakin tinggi asam uratnya, amoniaknya semakin tinggi. Nah, amonia ini yang baunya menyebar kemana-mana. Nah, kadang pada beberapa peternakan yang tidak dikelola dengan baik, manajemen limbahnya, aroma amonia ini bahkan bisa tercium dari jarak sampai 1 kilometer dari kandang. Yang di beberapa lokasi menjadi sumber masalah bagi masyarakat, kemudian dikomplain dan meminta supaya peternakan itu ditutup karena mencemari lingkungan dalam bentuk limbah bau. Jadi setiap tipe pakan membutuhkan manajemen limbah yang berbeda-beda. 8.38, kita masih punya waktu 2 menit lagi. Tidak ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada waktu, sudah 391 menit terakhir, minta tolong on cam sebentar untuk saya screenshot sebagai bukti ke akademik. Slide 1 silakan. On cam dulu sebentar. Oke, yang sudah ada tidak harus semua. Plate 1. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. Satu, dua, tiga. Slide 4. 1, 2, 3. Slide 5. Slide 6. Slide 7. Slide 8. Oke, total 8 slide. Yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir sebelum perkuliahan kita tutup. Oke, terima kasih yang sudah mengisi daftar hadir dan juga untuk screenshot sebagai bukti ke akademik. Kemudian saya ingatkan lagi ketua kelas nanti selesai kuliah untuk menghubungi saya supaya materi PPT-nya bisa segera saya kirim ya supaya tidak lupa. Oke, terima kasih. Perkuliahan pada siang hari ini kita akhiri di 18.41 melonjak 1 menit ya. Dan kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan.
Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Silakan bagi yang akan live room, boleh live room.